as I mentioned previously, Indonesia has a waste problem. That's not a surprise. Indonesia is the Jadi kita kan sudah 10 tahun bolak-balik ke Bali ya. Semakin kita sering melakukan kegiatan-kegiatan di Bali, semakin banyak kita lihat sampah-sampah plastik dan botol aluminium, karena botol aluminium ini bisa di-recycle, bisa didaur ulang dari tutupnya sampai ke botolnya, begitu. Yeah. Jadi kenapa tidak plastik? Karena kalau plastik itu kan hancur membutuhkan ratusan tahun ya Pak ya. Yeah. Kalau botol aluminium ini kalau misalnya dibuang hancur dengan waktu yang sangat cepat. Metro Bali Podcast. Selamat datang di Metro Bali Podcast, salah satu podcast terbaik di Bali. Pada kesempatan ini, saya Insinyur Nyoman Mulyadi akan memandu acara ini. Dan tema yang kita ambil adalah terobosan baru kemasan aluminium botol untuk air minum dalam kemasan guna mengurangi cemaran plastik sekali pakai. Oleh karena itu, di studio telah hadir dua orang narasumber yang sangat kompeten dari PT Clearwater Indonesia. Beliau adalah yang pertama saya sebut dengan hormat Bapak Michael Holrigel PE, profesional engineer. Beliau adalah komisaris di PT Clearwater Indonesia dan latar belakang beliau adalah seorang expert atau ahli di bidang lingkungan dan air, kualitas air dan pengelolaan lingkungan. Dan selama 28 tahun dalam karirnya beliau mendedikasikan dirinya untuk masalah air dan lingkungan dan juga untuk fokus kepada sustainability atau keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan. Dan selamat datang Pak. Welcome to our podcast. Thank you very much for having us. Glad to be here. Oke. Dan berikutnya Ibu Kiki Holrigel SPD. Beliau adalah istri dari Bapak Michael dan di perusahaan PT Clearwater Indonesia beliau adalah direktur perusahaan. Selamat datang Bu. Bagaimana perjalanan tadi dari Bondalam ke sini? Lancar Pak. Lancar. Kita sempat makan siang dan sempat ke barbershop. Wah, mantap penampilan. Oke, makasih, bagus. Baik, kemudian pertanyaan pertama untuk Bapak. Mohon bisa dijelaskan ceritanya bagaimana sampai Bapak untuk memutuskan untuk mendirikan perusahaan di Bali, khususnya Tembok. Could you explain the story so you decided to establish your company in Bali, especially in Tembok Village, Buleleng? My wife and my wife's family are from Indonesia. I love to scuba dive. I started coming here with my wife years ago. Indonesia struggles with many things, including waste management, drinking water quality, as well as water quality in the urban and natural drainage systems. Being in Bali gave me an opportunity to do some real good for a lot of people that would be living around us and in the communities that we would be working in. Oke, ya beliau mengatakan bahwa istri dan keluarga beliau di sini adalah orang Indonesia dan beliau suka untuk mengikuti diving, scuba diving. Kemudian di sisi lain ada problem sampah dan air serta manajemen tentang air yang menjadi masalah di Indonesia. Oleh karena itulah beliau berkeinginan untuk turut serta untuk memberikan sesuatu yang baik untuk meningkatkan kehidupan banyak orang dan melestarikan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Tembok. Yes. Right. That's the real question.
I was asked this question a little over a year ago by an Indonesian government surveyor assessing the property that we're developing. My response was the water. The Tembok region and the areas surrounding are unique. On the surface, Tembok and much of Bali Timur and Utara appear dry during a lot of the year. That's deceiving. The region has two aquifers that filter the water from Gunung Agung, Gunung Batur, Gunung Batur. And these waters are filtered through a fractured bedrock formation, producing a naturally pure drinking water, mineral water, that requires no additional filtration. It meets all of Indonesians as well as the drinking water requirements of the United States. It is an ideal water source. It's naturally pure. For that matter, it is the perfect location for a mineral water bottling facility. Iya, beliau mengatakan bahwa kenapa beliau memilih di Tembok, ya karena sebagai seorang ahli hidrologi, ahli air, beliau bisa membaca bahwa walaupun di desa Tembok itu dan desa-desa sekitarnya di daerah timur Bali Utara itu kelihatan kering, tapi ternyata di dalamnya itu di dalam akuifer tanah yang ada di Tembok itu jumlah airnya cukup melimpah dan itu terbentuk dari proses aliran air yang berasal dari Gunung Batur, kemudian melalui celah-celah bebatuan sehingga terbentuk akuifer terlindungi dan itulah menjadi sumber air yang layak untuk digunakan untuk kebaikan khususnya untuk air minum dalam kemasan. Dan bukan hanya airnya saja yang berlimpah, kualitas airnya pun sangat bagus karena kita sudah melakukan berbagai tes dan ternyata air yang di dalam itu bisa diminum tanpa dimasak, seperti itu. Kualitasnya seperti itu. Bahkan tadi mungkin dikatakan juga Bu ya, bahkan air yang di Tembok itu sudah dites di Amerika dan hasilnya dengan standar yang maksimum ternyata masih standar. Kan itu luar biasa ya. Pertanyaan kedua, kenapa Bapak memilih aluminium packaging, pengemasan aluminium, dan kenapa tidak mengikuti perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan kemasan plastik untuk air minum dalam kemasannya? Silakan Pak. Why did you choose to use aluminium packaging and why you didn't follow others in producing bottled water in plastic packaging? Yeah. As I mentioned previously, Indonesia has a waste problem. That's not a surprise. Indonesia is the second largest plastic polluter on the planet behind China. There's a lot of reasons for that. But while there are many reasons for that, a significant amount of the plastics are polluting the. While there are a lot of reasons for the plastic pollution, the plastics are contaminating drinking water supplies as well as impairing the natural drainage systems around Indonesia and Bali. These plastics enter the oceans and beaches, and they cause flooding due to impacted drainage infrastructure. Being in the area, I wanted to play a bigger part in sustainability and a cleanup effort to make a bigger impact on the planet. Silakan Ibu, mungkin bisa dijelaskan apa yang disampaikan Pak Michael. Ya, jadi kita kan sudah 10 tahun bolak-balik ke Bali ya. Semakin kita sering melakukan kegiatan-kegiatan di Bali, semakin banyak kita lihat sampah-sampah plastik
dan kita scuba diving, banyak sekali botol-botol plastik AMDK ya, Iya. air mineral dalam kemasan itu di laut selama kita scuba diving dan juga di darat. Dengan seperti itu, kenapa makanya kita berpikir bagaimana caranya supaya mengurangi sampah plastik sekali pakai. Iya. Dan kita juga berpikir bagaimana kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan di Bali, khususnya di Desa Tembok. Lalu berdasarkan ekspertis Bapak Michael di air minum dalam kemasan dan di limbah, terutama limbah rumah tangga, itu jadinya kita memutuskan selain galon, kan kita juga produk kita kan galon dan botol aluminium, air minum dalam kemasan dalam botol aluminium. Kenapa milih botol aluminium? Karena botol aluminium ini bisa di recycle, bisa di daur ulang dari tutupnya sampai ke botolnya, begitu. Jadi kalau kenapa tidak plastik? Karena kalau plastik itu kan hancur membutuhkan ratusan tahun ya Pak ya. Kalau botol aluminium ini kalau misalnya dibuang hancur dengan waktu yang sangat cepat. Jadi intinya begitu Pak, dengan sudah terlalu banyak sampah plastik di Indonesia. Iya. Dan saya dengar juga ini pakai seal yang biodegradable, Pak ya? Oh, ya. Semua nanti sealnya ini kalau di toko kan tidak mungkin kan seperti ini kan, karena ini kan bisa langsung dibuka. Jadi setelah YouTube seperti ini, nanti di sealnya ini juga biodegradable, gitu. Semuanya bisa didaur ulang, tidak ada plastik sekali pakai. Oke. Baik, kemudian saya mungkin ke Ibu ya dengan pertanyaan berikut Bu ya. Mungkin Ibu dijelaskan ya bagaimana progres perusahaan yang Ibu dirikan ini, apakah sudah mulai berproduksi atau bagaimana Bu? Untuk produksi saat ini belum bisa dijual. Kita mulai operasional itu Desember end of 2023. 2023 ya, akhir 2023 ya. Jadi tentu saja ada kendala-kendala di izin begitu, tapi sampai sekarang kita tetap maju terus. Ya, terus berproses ya Terus dengan mengikuti semua prosedur dan ketentuan yang berlaku dan, dan hari ini juga kita ada kabar bagus Pak Mulyadi dari ESDM untuk SIPA-nya. Oh begitu, ya. Baguslah, berarti udah ada progresnya bagus ya. Baik, kemudian berikutnya Bu, yang akan diproduksi ini kan air mineral Bu ya. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan ada botol aluminium, ada galon. Nah, yang volumenya sekarang yang Ibu produksi nih, mengenai galon dengan botol aluminiumnya, volumenya yang berapa Ibu kasih? The volume, this is 650 milliliters. 650 mililiter ya. Kalau galon itu 19 liter ya. Hampir sama dengan yang lain ya. Untuk saat ini ya, ini tapi ya. tentu saja untuk long term goal, untuk tujuan jangka panjang akan bertambah size-nya. Jadi kan ini terobosannya Bu ya. Betul. Ini terobosannya pertama kali di Indonesia dan PT KWI Clearwater Indonesia adalah pelopor ya. Begitu ya. Oke. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya ke Pak Michael lagi Pak ya. I will ask you again. Ya. Oke Pak Michael, why did you choose to produce galon which are basically plastic, and why did you choose aluminum bottle? Maybe you can explain. Ibu Kiki already explain a bit. Maybe you can explain more technically about this. The gallon production is primarily going to be focused on residential use, whereas the aluminum bottles are going to be focusing on sales with the foreign tourism market in both Bali and portions of Lombok and its Gili Islands.
as Ibu Kiki, or as my wife had mentioned, the recyclability of these bottles is 99.5% recyclable, almost entirely recyclable. Their aluminum is inert in the environment when it breaks down. It's a natural element. It's not synthetic. It is a processed material from bauxite ore, which is very plentiful in Indonesia. So it's a natural resource that exists in Indonesia and can be recycled over and over again, infinitely. Aluminum is an infinite recyclable product. Ya. Bisa Ibu mungkin jelaskan? Iya. Ya, jadi yang tadi Bapak Michael menambahkan yang sudah Iya. saya tambahkan 99,5%. 5%. Itu recycle, gitu ya. Recycle, ya. yes. Ya. If I may, and to answer your question regarding why we went with the PET gallon. Plastic gallon. While it is plastic, gallon is not a single-use plastic. Right. It has a estimated life cycle of about 2 years for reuse. And the type of PET, it's a stronger PET. It can be made that's BPA free, PFAS free. These are known carcinogens that exist in plastics. Ya, jadi kenapa memilih menggunakan botol galon? Karena itu bahannya dari PET ya, PET ya. Jadi PET itu dia lebih kuat dan lebih aman ya, karena BPA free ya, bebas dari BPA ya, bisphenol A ya. Mungkin juga senyawa-senyawa lain, PFAS and PFOA ya. Ya, jadi itu galon yang dipakai nanti oleh PT Clear Water Indonesia adalah yang lebih aman dari bahan galon yang sebelumnya, yaitu polikarbonat. Begitu Pak ya? Ya, begitu Pak ya. Kan banyak di Indonesia perusahaan AMDK memproduksi galon. Banyak galon-galonnya itu yang tidak aman untuk konsumsi air, gitu. Apalagi yang air dipakai untuk air isi ulang, sebetulnya tidak bagus gitu karena kualitas plastiknya. Oke. It's also important to note that gallon bottles are not a problem. They're not a significant problem in polluting waterways and the oceans. The plastics that we find in the ocean are the single-use plastics that end up breaking down. Like I said, the gallon is a stronger PET. It doesn't break down as readily as the single-use plastics. So with the reuse of the gallon, it not being in the environment as a waste product, we determined that it would be a viable use for KWI in delivering water to the northern and eastern regions of Bali. Ya, walaupun misalnya pakai galon itu plastik ya, tapi tidak terlalu signifikan ininya Bu ya terhadap kontribusi pencemaran lingkungan, apalagi menggunakan bahan yang memang sudah aman seperti yang sudah dijelaskan tadi. Samping itu kan yang tadi dijelaskan juga bahwa di daerah timur itu akan mengurangi kontribusi pencemaran lingkungan, pencemaran udara, ya, air pollution, karena transportasi water dari jauh ya, dari luar Bali malah ya Bu ya, begitu ya Bu ya. Nah, jadi dua hal itu yang menjadi pertimbangan kenapa masih juga menggunakan galon. Ya Bu. Oke, thank you Pak Michael. The next question is what is about market segment? But I already heard that you already tell that market segment Bali and Lombok. Could you please explain more detail? Sure. The idea with the aluminum is that we want this to be sold throughout Bali.
in as well as Lombok, Kuta, Senggigi, and the Gili Islands, the primary tourist locations. People from the western developed areas of the, I'm going to retract my statement. People from the Western world, foreign tourists are looking for alternatives to the single-use plastic. This is a hot topic in developed countries, and providing a source that they can purchase and reuse, and then when they leave, have it be recycled, knowing that it's going to be reused, is a huge benefit to the tourist areas. Mungkin Ibu bisa ditambahkan sedikit untuk marketnya ya. Untuk market produk kita kan ada 2, galon dan botol aluminium, air mineral. Tetapi untuk galon sudah pastikan dipasarkan untuk saat ini Bali Utara saja, gitu kan ya. Karena pengambilan air kita juga tidak terlalu banyak. Jadi untuk saat ini di tembok, Amet, mungkin Karangasem. Untuk aluminium yang di botol aluminium sudah pastikan harganya agak lebih mahal. Ya, karena bahan bakunya Bu yang agak sama dengan mungkin dengan glass ya. The raw material is enough expensive. Yes. So karena ini lebih mahal, sudah pasti market kita itu ke turis, gitu kan ya. Jadi turis di Indonesia itu kan paling banyak itu di Bali, sedikit di Jogja dan juga di Lombok. Dan kita datang ke Bali dulu kan pertama turis ya, sebagai turis. Kita mencari-cari pilihan alternatif dari botol plastik sewaktu kita mencari air minum, gitu kan. Kalau kita ke Indomaret atau di hotel pun atau di Vin atau di Atlas itu kan biasanya kita cari ini alternatifnya selain plastik ada nggak gitu. Yang mereka punya itu hanya kaca, gitu kan, botol kaca yang cuma bisa stay di situ, kita nggak bisa bawa pulang nih, gitu. Jadi dan kita tahu kita bukanlah satu-satunya turis yang sudah menyadari bagaimana supaya kita tidak menggunakan botol plastik seperti itu. Jadi market kita itu aja Pak. Jadi orang-orang yang sudah menyadari dan bisa bukan ekonomi ya. Jadi yang sudah, mungkin yang kelas menengah ke atas di beberapa kota besar. Betul, ya Bu ya. Kota besar dan kelas menengah ke atas, di villa, di resort atau di klub ya, di beach club yang sudah menyadari, yang meminta ada alternatif lain selain plastik. Oke. Berbicara tentang produksi air minum melalui kemasan, ya, ini mungkin bayangannya masyarakat lah produksinya seperti perusahaan air minum yang besar gitu, Pak, menyedot air banyak dan lain sebagainya, yang bisa potensi kerusakan lingkungannya itu tinggi. Nah, bagaimana dengan PT Clearwater Indonesia, Bu? Yang sudah pasti kekhawatiran masyarakat itu kan di sekitar pabrik ya, dan itu kekhawatiran yang sangat normal ya, Bu ya. Itu biasa gitu. Kalau misalnya saya tetangganya pabrik air mineral, saya sudah pasti saya khawatir nanti supply persediaan air sumur saya bagaimana. Yang kemarin juga kan sudah banyak ribut kan, yang AMDK yang dipanggil ke DPR, Komisi 7 juga menjelaskan untuk bagaimana ini AMDK izinnya dan kekhawatiran masyarakat sekitar. Jadi kita ulangi lagi, sumber air dari AMDK, air mineral dalam kemasan itu tidaklah sama dengan sumur rumah tangga. Jadi sumur rumah tangga sekitar 20, kadang-kadang 10 meter, kita di bawah 100 meter. Gitu kan. Lapisannya berbeda, kuarternya juga berbeda. Jadi itu yang kita edukasi ke masyarakat. Jadi itu terpisah dan itu juga pengambilannya juga Clearwater Indonesia bukanlah seperti yang AMDK yang besar-besar itu akan tetap mengikuti perizinannya kan gitu Bu ya. Berapa misalnya diberikan oleh izin yang keluar itu segitulah kan gitu Bu ya. AMDK itu izinnya dari Kementerian SDM SDM
untuk air mineral bawah tanah. Jadi kita AMDK itu kita tidak semau-maunya gitu ngambil berdasarkan izin tentu saja. Ya. Jadi berapa izin yang diberikan segitulah ya. Kalau misalnya lebih Bu, kalau misalnya nanti berkembang besar PT Clearwater Indonesia ini, bagaimana kira-kira? Kita harus mencari sumber air lain, Pak. Gitu ya. Iya, betul. Itu mungkin yang biar apa? Ya karena kita harus ikut regulasi Bu ya. Iya. Gitu, ya. Ya. Sehingga kenyamanan antara pengusaha dan masyarakat itu bisa terjalin. Kan itu Bu ya. Baik, kemudian tapi tadi berbicara tentang izin yang diberikan bahwa PT Clearwater Indonesia itu akan menggunakan air sesuai dengan izin yang diberikan. Nah, bagaimana mengawasi? Kan itu Bu ya. Untuk pengawasan yang tentu saja kan dari masyarakat sekitar kekhawatirannya. Kita komunikasi berjalan terus, kita menyerahkan dan juga meminta mereka kalau mereka mau mengirim ke sumur untuk melihat kan ada parameter ceknya, bisa dicek itu setiap minggu, setiap bulan berapa yang kita ambil. Dan saya dengar ini tenaga kerjanya juga kan berapa persen Bu yang betul, kan Pak, dari kita meyakinkan juga ke masyarakat sekitar karena memang PT KWI ini profit bukanlah tujuan utama gitu. Kita mau membantu masyarakat sekitar. Bagaimana caranya? Minimal 80% itu dari masyarakat sekitar. Oh gitu ya. Desa Tembok ya. Mereka lah sebenarnya akan bisa jadi pengawas juga kan itu Bu ya. Betul. Kalau dilihat dari statement Ibu bahwa 80% tenaganya dari tenaga lokal, tentu mereka sekaligus bisa jadi pengawas kan Bu. Bisa dihitung berapa produksi galon dan ininya Bu ya, sehingga jadi saya kira soal pengawasan tidak terlalu masalah Bu ya. Kita memang harus transparan ya, transparan ke masyarakat sekitar dan pemerintah setempat. Baik. My apologies. I would like to interject, Pak Mulyadi. My apologies. I am a little intimidated being here, so I'm going to allow Ibu Kiki just to translate free form. Yes. So I can speak from the heart. Yes. Yeah. One of the things about aluminum is it's not just about the recycling and the market sector. It's the process associated with aluminum, like the recycling process for aluminum versus glass, is significantly lower, and as well as the process of recycling compared to plastic. While plastic uses less energy to recycle because it has a lower melting point, the entire process of recycling is significantly larger because of the toxicity associated with the melting plastics. The vapors that are produced are toxic and carcinogenic. The waste stream is toxic and carcinogenic. Yes. When you look at the processing of these, not just the energy, you also look at the carbon footprint. We previously talked about transportation and distribution, why we don't do gallon anywhere, or we're not planning on doing gallon sales anywhere beyond Bali, Utara, and Timor. It's because of the transportation. Yeah. Like I said before, yeah? And the same goes with recycling. So this is what our carbon footprint. Right, this is how much carbon is produced in the atmosphere and the environment from a particular product. The amount of CO2 that is produced in the recycling process of aluminum is significantly lower than both competitions of glass and plastic. That's a tremendous advantage to not only Indonesia and Bali Utara, but the world in general, right? We want to reduce our carbon footprints, reduce our transportation, but that's contrary to the sales of aluminum because we're looking at shipping it throughout Bali and Lombok, and I omitted to mention portions of Jakarta, Jogja, and Bandung. There are some markets there, smaller markets for aluminum, but
the carbon footprint associated with shipping small amounts of a product is less significant than producing gallons after gallons, juta, milliard liter, and then putting them on a truck and driving them from Java to Bali or from Java to Lombok by truck and ferry. So if we can, as a culture, focus our resources localized and reduce our individual carbon footprints, everyone benefits from that. Bisa mungkin jelaskan? Ya, ada beberapa section gitu ya. Iya. Jadi satu ya. Iya, memang Pertama, suami saya itu kalau udah bicara gitu, terus saya disuruh terjemahin, tapi dia terus kemana-mana gitu. Jadi Iya. Biasa. Maklum ya. maklum Oke. kalau misalnya ada yang miss. Tapi intinya ya kenapa aluminium? Karena juga kan pembuatan aluminium ya, kenapa aluminium dan tidak plastik begitu kan? Jadi pembuatan aluminium dibanding pembuatan plastik itu lebih aman. Iya. Dan juga Produksi karbon dioksidanya. betul. Gitu ya. Ya, betul. Dan juga yang sudah dibicarakan tadi recycle-nya gitu kan ya. Kalau minum air mineral, minum air mineral botol plastik kan kalau kadang-kadang buang aja, nah ini kan hancurnya sampai ratusan tahun. Kalau minum ini dibuang, yang hancurnya cepat ini karena 99,95% gitu. Oke, makasih. Jadi carbon footprint-nya lebih bagus. Oh ya. Jadi ketika recycling dia karbon dioksida yang dihasilkan tuh lebih rendah dari yang lain. Ya. And then the energy needed to recycle for aluminium bottle is less than plastic, right? Plastic and glass, yes. And glass also, yes. because the glass melting point. the different melting point, right? Yeah. Okay. For the glass, it's the difference in the melting points. With the plastic, it's the toxicity and the energy required to manage that toxicity to safe levels. Obviously, if you don't do any environmental protections and allow waste to enter the atmosphere and our waterways and soils, which is not what we promote. We are a sustainable and socially responsible company. When you look at the numbers, aluminum is by far the more beneficial because I've been using this single bottle for 4 months. And whereas if I was using single-use plastic bottles, I would have gone through maybe 500 bottles. And so if you start looking at how much is recycled, how much energy is required to do recycling, same thing with glass, you might be able to reuse glass a little bit, but then it breaks. And then you can't reuse it. Aluminum is strong, it can be reused. Jadi bisa 4 bulanan, Bu, ya? Ini ya? Foaman, ya? No, yang terjemahannya dikoreksi yang maksudnya dia sudah menggunakan ini selama 4 bulan ya, dan masih bagus. Oh gitu ya. Dibandingkan dengan yang sekali pakai 4 bulan beli berapa banyak botol gitu ya. Oke, thank you. Ini kan pelopor. Pelopor AMDK air mineral dalam kemasan di Indonesia yang pertama. Kita berharap perusahaan AMDK yang lain mengikuti jejak kita untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. Kita berharap kita bukan satu-satunya, Pak, gitu. Kita berharap Asungkara banyak turis yang minat, jadi AMDK lain, perusahaan AMDK lain itu mengikuti di belakang kita. Dengan seperti itu kita mengurangi sampah plastik sekali pakai, dan ini juga untuk tujuannya adalah generasi kita datang. Kita. Oh iya, jadi sebelum saya minta Ibu udah menyampaikan closing statementnya Ibu ya. Jadi kita akhiri dengan closing statement yang sudah disampaikan oleh Ibu Kiki. Jadi terima kasih Bapak Michael dan Ibu Kiki. Ya. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kami dengan Bapak Michael dan Ibu Kiki
dari PT Clearwater Indonesia, pelopor penggunaan botol aluminium untuk air minum dalam kemasan. Terima kasih dan salam sehat.